Rahim, kita mulai tentang pembangkangan, tentang pelanggaran Bani Israel kepada janji-janjinya. Kemarin udah ngejelasin tentang bagaimana mereka menyembah anak sapi yang dibuat oleh Musa As-Samiri, yang dididik langsung oleh malaikat Jibril. Dan Musa Samiri tahu kalau malaikat Jibril ketika nunggangin kuda, bekas tanah yang diinjak sama kuda malaikat Jibril bisa untuk menghidupkan yang udah mati. Akhirnya Musa As-Samiri minjem sama orang-orang kaya di Bani Israel apaan? Emas. Ada yang ngomong perhiasan, pokoknya lah. Pinjam, dibuat sama dia anak sapi. Habis itu diambil tanah bekas pijakan kaki kuda yang digunakan oleh malaikat Jibril, ditaruh di mana? Di mana? Di mulut sama hidungnya sampai bisa keluar. Akhirnya orang-orang Bani Israel percaya dan disembah sebagai Tuhan. Akhirnya ketika mereka menyembah sebagai Tuhan, Allah marah. Allah marah tapi Allah ampunin. Allah ampunin cara untuk bertaubatnya dengan membunuh orang yang menyembah itu, dibunuh sama orang yang enggak menyembah. Habis dibunuh, Allah terima taubatnya. Sekarang habis Allah terima, gara-gara Allah yang Maha Penerima taubat dan yang Maha Penyayang. Wa'idh, dan ketika kultum, kalian katakan, wa qad kharajtum ma'a Musa, dan sungguh kalian telah keluar ma'a Musa, bersama Nabi Musa. Jadi ini artinya agak cepat, makanya lebih fokus lagi. Lita'tadhiru, buat apaan kalian keluar bersama Nabi Musa? Lita'tadhiru, mohon ampun. Tadi udah diampunin, tapi sekarang Bani Israel keluar lagi pengen mohon ampun ilallah, kepada Allah. Kenapa? Min ibadatil ijl, karena menyembah al-ijl, anak sapi. Wa sami'tum, dan kalian telah mendengar kalamahu, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat, ketika Allah terima taubat mereka, itu berarti kalau dicatat, ditulis ayat berapa itu yang lagi diomongin? Ayat 55 Al-Baqarah gitu. Ketika Allah menerima taubat mereka, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, an khudh min qaumika sab'ina rajula, untuk membawa dari kaumnya sab'ina rajula, 70 orang. 70 orang nih yang mana? Mimman lam ya'budu, yang tidak menyembah al-ijl, anak sapi. Kemarin yang nyembah ada berapa? Semuanya kecuali 12.000. Sekarang ketika Allah udah terima taubat mereka, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa 70 orang dari orang yang enggak menyembah menyembah anak sapi. Wa murhum bi taharati thiyab wal abdan, perintahkan mereka untuk mensucikan baju dan badan. Wadhahab bima'aka ila jabal Tur, dan pergi bersamamu ke gunung Tur. Waliya'tadhiru amman abadul ijl, dan meminta uzur kepada Allah bagi orang yang menyembah anak sapi. Wa yastaghfiru wa yatubu, beristighfar dan taubat. Fakhtarahum, lalu Nabi Musa memilih mereka. Wa dhahabu ma'ahu, Nabi Musa pergi bersamanya, bersama orang-orang yang tadi itu, yang dipilih 70 orang, ila jabal Tur, ke gunung Tur. Fasami'u, maka mereka mendengar kalam Allah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecepatannya, insyaallah, tabarakallah. Terus firmannya Allah apa nih? Warada anallaha ta'ala qala lahum, Allah berfirman kepada mereka. Catat, kan tadi disebutkan wasami'atum kalama,
kalian mendengar firman-Nya Allah. Apa firman-Nya Allah? Dikatakan firman-Nya Allah, inni anallah, ini sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Akhrajtukum min ardi Misra, aku keluarkan kalian dari bumi Mesir. Biyadin syadidah, dengan kekuasaan yang dahsyat. Jadi nanti syarat untuk ujian tafsir, ana lihat tulisannya itu. Jadi yang ketinggalan harus lihat temen nih. Fa'buduni, maka sembahlah aku, wala ta'budu ghairi, jangan sembah yang lain. Itu firman-Nya Allah kepada Bani Israel yang keluar bersama Nabi Musa untuk meminta ampun dari kaumnya yang telah menyembah anak sapi. Tapi Bani Israel ngocol, ya Musa, wahai Musa. Ini yang ngomong Bani Israel, lan tidak akan nu'min, kami beriman, laka kepadamu, hatta sampai nara kami melihat Allah jahratan, secara langsung. Jadi Bani Israel nggak percaya. Yang ngajak ngomong tadi, yang ngomong ini sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Aku telah mengeluarkan kalian dari bumi Mesir dengan kekuasaan yang dahsyat. Sembahlah aku, jangan sembah selainku. Orang Bani Israel gak percaya itu Allah yang berfirman. Makanya dia minta sama Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku gak bakal beriman samamu bahwasanya yang tadi yang ngomong itu, yang berfirman itu Allah, sampai kita benar-benar ngelihat Allah secara jahrah, ayanan, dengan mata kepala langsung. Permintaannya emang ngocol-ngocol nih. Fa'akhadatkum, menimpa kalian as-sa'iqah. Kalau sa'iqah artinya kayak petir gitu ya. Di sini ditafsirin as-sayhatu, teriakan. Siapa yang teriak? Ada yang ngomong malaikat yang teriak. Ada yang ngomong juga api yang turun. Famuttum, maka kalian meninggal. Jadi sebenarnya ini kisah-kisah ini bakal kita pelajarin nanti di Qisosil Anbiya, kisah-kisah para nabi. Cuman dibaca sedikit untuk sebagai tamhid permulaan. Terus dia nggak percaya sama Nabi Musa bahwasanya yang udah ngomong itu, yang udah berfirman itu Allah, minta tunjukin Allah secara langsung, tapi mereka malah ditimpa sama Allah dengan soihah, teriakan. Famuttum, maka kalian mati. Wa antum, sedangkan kalian tanzurun, melihat. Bawa balik. Wa antum tanzurun, kalian melihat. Gimana melihatnya? Catat. Nah, itu masih ayat 55. Ngelihat meninggalnya gimana tuh? Kena teriakan malaikat atau kena api yang turun dari langit, langsung Bani Israel mati. Matinya gimana? Kok bisa orang mati ngelihat gimana? Ngelihat famatu mutarattibin, matinya secara tertib satu-satu. Satu. Mati satu jebret. Satu lagi jebret sampai 70 tuh mati satu-satu, dilihat, bisa bayangin aja nanti gimana itu perasaannya Bani Israel. Emang tukang tukang ngebangkang tuh Bani Israel. Mati satu-satu. Mereka mati sehari semalam.
yang hidup ngelihat yang mati. Kalau di film-film kayak gitu ya, kena api, bus mati gitu ya. Das bisa jadi kali ya. Di tafsir ulama pada ngomong kayak begitu. Ada yang ngomong teriakan, kalau begitu malaikat teriak 70 kali gitu sampai mati semuanya. Udah nggak tahu, udah aneh. Pokoknya mati aja mereka. Ya. Ma halla bikum, yang ma sesuatu, halla yang terjadi bikum kepada kalian. Habis sudah dimeninggalin sama Allah gara-gara mereka minta untuk melihat Allah secara langsung, secara mata kepala, dan itu permintaan yang sangat nantang, kalau orang bilang nantang. Tsumma, kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan kalian. Kalau ada di Quran kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang bakal menjaga. Kalau kami artinya Allah. Itu namanya al-mu'azzam nafsah, memuji dirinya sendiri. Kalau kita jangan ngomong kami itu. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami utus kalian. Habis dimatiin, ahyainakum, kami hidupkan kalian. Ya, dihidupin bagaimana? Wahidan ba'da wahidin, satu-satu. Lita'tabiru, sampai bisa ngambil pelajaran. Tadi dimatinya satu-satu, sekarang dihidupinya satu-satu. Mim ba'di mautikum, mim ba'di setelah mautikum, kematian kalian. Buat apa Allah hidupin lagi Bani Israel yang udah nantang untuk melihat Allah secara langsung? Karena mereka nggak percaya, yang mereka dengar adalah firman-Nya Allah, la'allakum, semoga kalian tetap tashkurun, bersyukur. Semoga kalian bersyukur. Ayat selanjutnya, bersyukur kepada apa? Ni'matana, nikmat kami, bidzalika, dengan itu. Terus Allah sebutin, wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina dhalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'ala alladhina dhalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa idh istasqa Musa faqul liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'ami wahid. Ngocol banget Bani Israil, memang ngocol banget. Terus diterusin, wa dhallalna, dan kami naungi, alaikum, di atas kalian, al-ghamam, apa namanya itu yang di atas? Awan. Satarnakum, kami tutupi kalian, bisahabi, dengan awan. Ya, dengan ar-raqiqi, yang tipis. Dari apa kami tutupi awan yang tipis? Min harri syamsi, dari panasnya syamsi, matahari, fitih, di lembah Tih. Dicatat. Nah, dicatat. Jadi Al-Quran tuh begitu, ntar ngomongin ini pindah ke sini, sebenarnya nyambung. Kalau kita pikirin aja nggak nyambung gitu. Dicatat. Ini ayat berapa ya berarti? 57 ya. 57, tulis 57 faedah.
Allah mewahyukan kepada Nabi Musa bahwasannya di sebuah tempat yang bernama Ariha, di sebuah tempat yang bernama Ariha, qauman jabbarin, qauman satu kaum jabbarin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang berbuat buruk, jabbar itu. Fatajahhaza liqitalihim, Nabi Musa bersiap untuk memerangi mereka. Nabi Musa bersiap untuk memerangi mereka. Fa kharaja fi sittati mi'ati alfin, beliau keluar bersama 600.000 pasukan. 600.000 pasukan. Ya, jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa di sebuah tempat namanya Ariha ada orang-orang yang pembangkang, ngocol, ngajak ribut. Ya. Nabi Musa siap-siap bawa pasukan berapa? 600.000 orang. Falamma wasalatih, ketika telah sampai di lembah Tih. Di mana ini lembah Tih? Wadin baina Syam wa Misr, lembah di antara negeri Syam dan Mesir. Negeri Syam dan Mesir di atas. Ya. Wa qaddarahu tis'atu farasikh, wa qadruhu tis'atu farasikh, cuman beberapa kilometer doang. Makathu fihi arba'ina sanah, makathu mereka tinggal fihi di dalamnya arba'ina sanah 40 tahun, mutahayyirin, bingung. Wa kanu yabtadi'un, mereka memulai as-sayra, perjalanan, min awwalin nahar, dari pagi hari. Jadi nyampe di lembah Tih bolak-balik terus tuh ya. Jalan pagi hari, fa idza ja'al lail, kalau malam hari, wajadu anfusahum fil mubtada, nemuin diri mereka di tempat awal. 40 tahun gitu aja setiap hari, gimana itu ya? Hah? Padahal Nabi Musa umurnya berapa? 120 tahun, Masya Allah. Wa hakadha wa sayati bastuhu fil ma'ida wa mata Harun qabla Musa bisanah wa kana bittih wa lamma tuwfiya Harun wa dhahaba Musa lidafnihi asya'u annahu qatala akha fadhaba ila qabrihi wa da'ahu wa sa'ala wa sababi mauti fa bara'ahu wa lamma hadarat Musa al-wafatu tamanna an yudfan bi mahallin qaribin min al-ardi muqaddasati qadra ramiyatil hajar fa ajabahu Allah thumma lamma mata wa mata kibaruhum nubi Ayusha ibnu Nun alaihim fa waqafu ba'da tamamil arba'in sanah liqital jabbarin fatawajjaha ma'aman baqiya min bani Israil fa kana an-nasru ala yadi. Wah, panjang ceritanya. Dan terus wa anzalna, dan kami turunkan alaikum, kepada kalian. Kepada kalian siapa nih? Orang yang ikut pengen perangin orang-orang yang pembangkang bersama Nabi Musa, 600.000 orang. Diturunkan al-manna was-salwa, al-manna was-salwa. Apa al-manna was-salwa? Huma at-taranjabin wat-tayrus samani. At-taranjabin, at-taranjabin sesuatu yang menyerupai madu putih. Ada yang ngomong iya madu putih atau ranjabin. Madu putih. Kayak gimana madu putih ya? Kita lihat di Google. Baru dengeran nih madu putih. Apa madu putih? Ada madu putih, Royal Jelly. Hah? Namanya Royal Jelly madu putih. Madu putih dikasih sama Allah, al-manna. Wat tayrus samani, dan apa namanya? Burung.
Samani, yang terbawa angin. Bitakhfifil mim wal qasr. Dikatakan, catat, dikatakan datang udah matang. Masya Allah. Datang-datang udah matang. Ada yang ngomong belum. Habis dikasih sama Allah al-manna was-salwa, wa qulna, dan kami katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah, min thayyibat, dari yang baik-baik, ma, sesuatu, razaqnakum, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Dalam cerita-cerita ini bukan tentang khusus Nabi Musa ya. Ini Allah kalau ngasih cerita di Quran biar kita nggak kayak gitu. Kalau Bani Israel diazab kayak gitu, sekarang mah nggak ada azab kayak gitu. Tapi jangan ngenyek, kalau bahasa Jawanya ngenyek, nantangin Allah, jangan. Kata Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan dari sesuatu yang baik yang aku telah rezekikan kepada kalian. Dari al-manna was salwa. 600.000 orang dikasih makan sama Allah. Ada yang ngomong ulama, pas datang udah matang. Wala tadakhiru, jangan disimpan. Jangan disimpan makanan tuh, jangan disimpan makan. Kalau disimpan kenapa kata Allah? Fakafaru, mereka akan kufur an-ni'mata, ni'mat. Jadi nanti anak giniin aja setiap ngaji ngaji habis asar, sehari tafsir, seharinya lagi suluk, bidayatul hidayah, kayak gitu ya. Karena kalau ngaji tafsir terus, tafsir ini kalau antum bilang Quran ini, kalau kita umur-umuran ente mungkin masih bingung ya. Ini ngapain sih abis ngomong ke sini, ngomong ke sono, ngomong ke sono, ngomong ke sono, jauh-jauh banget. Padahal itu nyambung terus tuh. Dari awal sampai akhir Al-Qur'an nyambung. Kata orang kan suruh belajar Al-Qur'an. Ente kan belum hafalin Al-Qur'an. Minimal banget Faham sedikit aja tafsir Jalalain. Kalau orang bilang, kalau kata guru-guru aneh, tafsir Jalalain ini belum cocok untuk dipakai sama pemula. Kita kan pemula, Anda juga pemula, belum cocok. Tapi pakai tafsir apa lagi yang paling sedikit gitu loh untuk dipelajarin. Nah nanti kalau ente belajar, wah ini udah belajar dulu sama Bang Abang itu, kayak gitu tuh dikit-dikit gitu ya. Kapan itu? Nanti dah ente bakal berasa ketika baca Quran. Oh iya, ini nih lagi ngomongin Nabi Musa. Nabi Musa nih kaumnya Bani Israel emang tukang ngocol banget. Ya, kerjaannya bunuhin Nabi, kerjaannya ngebangkang, disuruh apa, ngapain. Nanti kan ada cerita tentang cerita tentang inian tuh, yang paling banyak tuh di Al-Baqarah, tentang sapi, tentang sapi, yang anak sapi dibeli sama Bani Israel nanti. Waduh, capek banget sama Bani Israel emang. Makanya jangan punya sifat kayak Bani Israel. Terus ini udah berapa menit itu? Lihat jep. 24 sampai 40 insyaallah. Terus wa ma fakafaru ni'mah, mereka kufur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan, al-manna wa salwa, wadakharu, dan mereka simpan. Faquti'a anhum, maka diputus nikmatnya. Faquti'a, diputus nikmatnya, anhum, dari mereka. Catat, kenapa Allah ambil nikmatnya dari mereka? Satu, ada ulama yang ngomong diambil nikmatnya gara-gara disimpan. Kedua, gara-gara pengen yang lain, nggak puas dikasih sama Allah,
Makanya kita diajarin di dalam agama Islam untuk qanaah, punya sifat qanaah. Qanaah itu nerima apa yang ada. Kalau orang nyari terus apa yang nggak punya, sampai mati capek. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya jet. Udah punya jet, pengen punya kapal pesiar. Udah punya kapal pesiar, pengen punya pulau. Udah punya pulau, pengen punya negara. Udah punya negara, pengen ngambil negara orang, ribut aja sampai mati. Itu orang yang enggak kok. Nah, Bani Israel dikasih makan al-manna wassalwa, tapi mereka malah nyimpen. Yang pertama, mereka malah minta yang lah wama, dan tidaklah zalamuna. Mereka menzalimi kami bidzalika, dengan itu. Dikasih nikmat sama Allah minta yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan mereka kan nantangin. Walakin akan tetapi kanu mereka anfusahum, diri mereka yadzlimun, menzalimi. Ente zalim sama orang, itu zalim sama diri ente sendiri. Kenapa? Orangnya mantar. Misalkan ente ngambil duit orang ya, itu namanya zalim sama diri ente sendiri. Orangnya nggak ikhlas, misalkan orangnya nggak ikhlas, dituntut nanti di neraka. Atau orangnya ikhlas buat tabungan dia di akhirat. Wah, pokoknya orang yang dijahatin nggak ada ruginya dah. Dia maafin dapat pahala, dia nggak maafin juga nanti di akhirat bakal dituntut tuh yang jahatin dia. Gitu. Kenapa orang kalau berbuat buruk namanya menzalimi diri sendiri? Li'anna wabalahu, li'anna karena wabalahu akibatnya alaihim kepada mereka. Li'anna wabalahum alaihim kepada mereka. Wa udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin wa raddul ilmi ilaihi aslamu ahkam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ntar bakal beda lagi ketika membahas apa ya, di ayat 124 sampai 152. Apakah langsung aja kita ke sana ya? Kalau ngomongin Bani Israel gak kelar-kelar deh, emang dia paling ngocol banget, disebutin sama Allah banyak banget deh Bani Israel. Nanti apa langsung terusin aja 124 sampai 152 tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah kiblat. Habis itu apa kita pilih-pilih aja kali ya, karena kalau ngomongin Bani Israel gak kelar-kelar ini. 40 sampai 123 ngomongin mereka terus dah. Tapi emang Allah apa namanya, Allah ceritakan mereka buat pelajaran buat kita. Sebelum kita jadi kayak mereka, jangan sampai tuh. Ya. Udah segitu dulu deh. Nanti